Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Menggunakan TWS rasanya udah seperti sebuah tren ya sekarang ini, dan kalau lagi pergi gitu pun sering menemukan orang yang lagi menggunakan TWS. Seiring dengan perkembangan tren menggunakan TWS saat ini, semakin banyak pilihannya dan kadang bisa buat bingung ya, yang mana yang cocok buat kita dan range harganya pun berbeda-beda. Beberapa hari yang lalu gue sempat buat polling di Instagram, lebih banyak tim yang menggunakan TWS atau headphone, dan hasilnya ternyata lebih banyak yang menggunakan TWS dan perbedaannya cukup signifikan. Nah, makanya di Solid Review kali ini kita akan mereview salah satu TWS dari Halo yang katanya bisa ultra low latency, yaitu Halo GT6. Oke, pertama-tama kita akan unboxing terlebih dahulu untuk lihat dapat apa aja sih di dalam boxnya. Jadi, boxnya dari Halo GT6 ini seperti ini, ada tulisan Simple Design, Premium Sound. Dan di bagian sampingnya ada tulisan tentang beberapa fitur yang diunggulkan seperti 20 jam battery life, ultra low latency, smart touch control, dan Type-C charging. Next, kita langsung buka aja boxnya. Jadi ini case-nya dan berarti TWS-nya juga ada di dalam case ini. Lalu ada manual book-nya. Jadi ketika teman-teman beli Halo GT6 ini, kalian nggak mendapatkan kabel charger ya. Kalian bisa menggunakan kabel charger Type-C kalian, dan sarannya itu menggunakan kepala charger yang 5 volt dan 1 ampere. Next, kita ke bagian desain dari Halo GT6 ini. Kita bahas dari case-nya dulu yang desainnya simple, minimalis, dengan ada mereknya di bagian atas dan sisanya polos warna hitam matte black. Di bagian kanannya ada port USB Type-C untuk ngecas, lalu di bagian depannya ada LED light untuk indikator kalau lagi ngecas, yang hampir nggak kelihatan sama sekali, kecuali pas lagi ngecas nanti ada LED indikatornya warna merah. Kalau lagi kondisi mati seperti ini, hampir nggak kelihatan sama sekali. Ukuran case-nya juga menurut gue pas banget karena termasuk kecil dan juga muat untuk dikantongin. Jadi nggak ribet untuk dibawa kemana-mana. Sekarang kita ke bagian TWS-nya. Jadi TWS Halo GT6 ini memiliki stem design, jadi bukan yang in-ear. Nah, di bagian stemnya atau tangkainya ini ada dua warna. Di bagian atas warna abu-abu gitu dan teksturnya lebih kasar, kalau di bagian stemnya ini warna hitam. Di bagian stemnya ini ada indikator LED dan juga logo Halo yang sekaligus merupakan multifunction button. Untuk desain dari ear tips sih mirip seperti AirPods gitu modelnya. Overall secara desain menurut gue bagus sih, karena simple dan juga minimalis. Dan kalau dari sisi bentuk dan juga ukuran juga pas banget untuk telinga gue, jadi nggak gampang lepas. Selain itu, TWS ini juga ringan, jadi nyaman digunakan. Secara fitur, Halo GT6 ini dilengkapi dengan Bluetooth 5.2, jadi koneksinya lebih stabil, baterai 5,5 jam plus 15-20,5 jam ekstra dengan charging case-nya. TWS Halo GT6 ini juga dilengkapi dengan fitur ultra low latency hingga 65 millisecond, yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas ya, karena berdasarkan pengalaman gue sendiri menggunakan TWS ini, ternyata latency-nya memang minim loh. Kalau untuk nonton mungkin efek dari ultra low latency ini kurang terasa ya, karena menurut gue TWS sekarang tuh rata-rata udah cukup bagus kalau untuk nonton, nggak ada yang delay-nya sampai nggak sinkron gitu. Jadi kalau untuk nonton, TWS ini juga termasuk aman latency-nya. Tapi kalau untuk gaming, dari pengalaman gue menggunakan Halo GT6 ini, fitur ultra low latency-nya cukup membantu loh. Cukup terasa perbedaannya ketika fiturnya belum aktif dan sesudah aktif. Tentu masih ada latensinya ya, tapi menurut gue udah minim banget. Walaupun gak ada mode gaming, tapi fitur ultra low latency ini bisa membantu juga loh buat teman-teman yang suka menggunakan TWS untuk bermain game. Oh iya, untuk mengaktifkan fitur ultra low latency ini, teman-teman tinggal double klik aja multifunction button TWS di sebelah kiri. Untuk kualitas audio dari Halo GT6 ini, kalau gue gambarkan dengan kata-kata, mungkin kata-katanya adalah, ya oke lah. Kejernihan suaranya bagus, tapi sisanya menurut gue cenderung rada flat. Terutama bass-nya yang menurut gue justru agak kurang ya. Kalau teman-teman yang suka nonton film action atau film horror atau dengerin musik yang bass heavy, mungkin pengalamannya akan kurang mantep menggunakan TWS ini. Secara kualitas audio bisa dibilang standar aja, teman-teman jangan berekspektasi terlalu tinggi. Dibilang kurang banget, enggak, tapi dibilang bagus banget juga enggak. Kejernihan suaranya bagus, sisanya sih bisa dibilang oke lah, sesuai harganya. Sekarang kita akan tes kualitas mic dari TWS Halo GT6 ini. Oke, jadi inilah kualitas mic dari TWS Halo GT6 ini. Yang teman-teman dengar sekarang, ini langsung dari TWS-nya. Jadi lagi gue pakai. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Jadi yang kalian dengar ini nggak diedit, langsung dari TWS-nya. Jadi nggak diedit apa-apa. Dan ada sedikit noise juga di luar rumah, jadi teman-teman bisa dengar kalau ada noise kurang lebih seperti apa efeknya, seperti apa, apakah kedengeran atau enggak. Jadi kalian bisa dengar secara langsung saat ini. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3.
Untuk Smart Touch Control ada beberapa function, mulai dari klik sekali multifunction button untuk play atau pause music, double klik yang sebelah kanan untuk skip ke musik berikutnya, double klik button sebelah kiri untuk nyalain atau matiin mode low latency, lalu klik 3 kali untuk panggil voice assistant. Anehnya nggak ada gestur untuk balik ke musik sebelumnya ya. Kalau skip ke musik selanjutnya ada, tapi kalau yang sebelumnya nggak bisa. Jadi cuma bisa next aja lagunya. Untuk harga dari TWS Halo GT6 ini berada di kisaran harga 200 ribuan sampai 300 ribuan. Tinggal pilih aja tokonya. Nanti gue juga akan taruh link di deskripsi video buat teman-teman yang mau lihat produknya, tinggal klik aja. Oke, kesimpulannya, kalau menurut gue sih, yang gue suka dari TWS Halo GT6 ini adalah yang pertama ukurannya kecil, jadi gampang dibawa kemana-mana, dan juga fitur ultra low latency-nya itu. Lumayan lah untuk main game sekarang jadi lebih seru menggunakan TWS yang latency-nya minim. Kalau untuk nonton atau dengerin musik sih pengalamannya biasa aja kalau menurut gua. Tapi overall bisa dibilang sesuai harganya untuk TWS 200 ribuan, TWS ini menurut gua cukup worth it. Oke, gua rasa segitu aja untuk video kali ini. Thank you untuk Halo yang udah mengirimkan TWS GT6 ini. Dan juga thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe kalau belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!